Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan bagi kita semua untuk dapat menyelenggarakan acara Forum Diskusi Budaya yang seri keempat dengan judul Didi Kempot, Maskulinitas dan Aktor dalam Sirkulasi dan Konsumsi di Era Revolusi Industri 4.0. Sebelum berlangsungnya acara, yang saya hormati Bapak Kepala Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya LIPI, yaitu Bapak Ahmad Najib Burhani, lalu penyaji kita, yaitu Ibu Nina Widiawati dan Ibu Wijajanti M. Santoso, lalu moderator kita, Bapak Terry Indrabudi, dan Bapak Ibu tamu peserta undangan yang telah bersedia hadir dalam acara diskusi ini. Pagi ini uh, pada tanggal 14 Desember 2020 kami dari Forum Diskusi Budaya akan menyelenggarakan diskusi 2 mingguan yang akan dilaksanakan setiap 2 mingguan sekali dalam tiap bulan. Sebelum memasuki inti acara, uh, sambutan akan disampaikan oleh Ibu Lilis Mulyani. Nah, kepada Ibu Lilis Mulyani, saya persilakan. Terima kasih Mas Terry. Suara saya terdengarkan ya? Ya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pagi ini kita bisa berkumpul dan berbagi, kemudian berdiskusi lagi di acara Forum Diskusi Budaya ini. Terus terang ini salah satu acara baru di Puslit kami, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, yang sangat menarik buat saya karena ini menjadi acara rutin untuk menggali dan mendalami isu-isu terkini, khususnya di bidang sosial budaya dan kemasyarakatan. Dan tentunya ini sangat sesuai dengan tema-tema riset yang kami lakukan di Puslit kami. Jadi kami tentunya berharap acara ini bisa memberikan inspirasi baik dari sisi tema riset yang baru maupun bagi teman-teman yang mengikuti untuk mendalami isu-isu terkini sebagaimana dibahas di dalam diskusi-diskusi ini. Dan saya rasa kita tidak perlu terlalu panjang-panjang ya untuk pembukaan. Saya sangat mengapresiasi kehadiran semuanya buat tim penyaji Mbak Nina Widiawati dan Mbak Wijayanti Santoso, juga untuk teman-teman yang sudah hadir, baik di dalam lingkungan PMD sendiri maupun dari luar. Selamat bergabung, selamat berdiskusi. Saya kira demikian untuk pembukaannya. Selamat berdiskusi pagi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Mas Terry, silakan. Raf, kenalan dulu, Raf. Ya baik, terima Mbak Lilis kasih mungkin belum kenal. Mbak Lilis Mulyani ya. Sebelumnya saya perkenalkan Mbak, saya Al Araf Mbak yang menjadi host di sini. Kalau moderator nanti akan maaf, dipimpin Araf. oleh Pak Terry. Iya, Araf ya. Oke, terima kasih Araf. Mohon maaf. Iya, terima kasih Mbak. Dan sebelum kita memulai acara ini, saya ingatkan kepada Bapak Ibu peserta untuk dapat mengisi absen yang akan saya kirimkan di dalam kolom chat. Dan untuk sertifikat dapat diunduh oleh Bapak Ibu peserta pada sesi akhir diskusi ini. Dan sebelum kita memulai diskusi ini, saya minta kepada Bapak Ibu peserta untuk dapat menghidupkan kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Saya hitung dalam hitungan ketiga.
1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu peserta. Dan untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Bapak Terry Indrabudi untuk memimpin jalannya diskusi ini. Kepada Bapak Terry Indrabudi, saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Mas Araf. Apakah suara saya cukup jelas Bapak Ibu? Jelas. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk dalam acara diskusi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Terry Indrabudi. Saya merupakan peneliti dari Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya LIPI. Kali ini saya akan memandu diskusi kita yang bertema Didi Kempot, Maskulinitas dan Aktor dalam Sirkulasi dan Konsumsi di Era Revolusi Industri 4.0, yang akan dibawakan oleh dua narasumber kita, Dr. Nina Widiawati dan Dr. Wijayanti M. Santoso. Beliau berdua merupakan peneliti utama dari Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya LIPI. Selamat pagi Ibu Nina dan Ibu Wija. Selamat pagi Mas Terry. Sehat-sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, sebagai informasi bahwa judul asli dari tulisan yang akan kita diskusikan kali ini adalah Maskulinitas and Actor in Circulation and Consumption in Industrial Revolution 4.0. Tulisan ini diterbitkan dalam proceeding of the second Yogyakarta Communication Conference pada tahun 2020 ya Bu ya? Iya. Ya. Jadi tulisan ini mengangkat fenomena dari beberapa tahun ke belakang, di mana kita dihebohkan dengan sosok yang sangat fenomenal, yaitu almarhum Mas Didi Kempot, dengan lagu dan lirik tradisional, namun dikemas dengan sangat apik dalam balutan modernitas. Hal ini menyebabkan perhatian dan apresiasi yang sangat baik dari semua kalangan, baik itu sampai lintas generasi, kemudian lintas suku budaya, lintas agama, bahkan lintas negara. Nah, kedua narasumber kita kali ini akan membahas fenomena tersebut, melihat dari siapakah aktor di balik platform digital yang membuat sukses dari ikon tradisional ini. Kemudian bagaimana sih lagu lokal ini menjadi hits di dunia, di Indonesia bahkan di dunia. Gitu. Jadi sebelum kita masuk ke diskusi kita dari kedua narasumber kita, ada baiknya saya akan bacakan sedikit rekam jejak dari kedua narasumber kita. Yang pertama itu Dr. Nina Widiawati. Beliau merupakan peneliti senior di Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya. Banyak menulis, beliau sangat produktif sekali, banyak menulis baik di buku, jurnal, proceeding maupun artikel ilmiah yang diterbitkan di dalam maupun di luar. Beliau menyelesaikan doktoral di Universitas Indonesia pada tahun 2012, dan beliau juga banyak menulis atau concern dalam isu-isu terkait budaya, gender, dan problematika masyarakat di tengah-tengah isu politik Indonesia. Kemudian yang kedua, Ibu Dr. Wijayanti M. Santoso. Beliau merupakan teman sejawat dari narasumber kita yang pertama, Ibu Dr. Nina Widiawati. Beliau juga menamatkan atau menyelesaikan doktoralnya di FISIP UI pada tahun 2026. Selain menulis, beliau juga banyak berkiprah di Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya LIPI sebagai Kepala Bidang Diseminasi, kemudian Kepala Bidang
dinamika sosial, dan terakhir Kepala Bidang Hukum. Tulisan-tulisan beliau juga mereka berdua banyak ditulis di buku-buku jurnal proceeding maupun artikel dalam dan luar. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Ibu Dr. Nina dan Ibu Dr. Wija Yanti M. Santoso untuk memaparkan. Tapi sebelum kita mendengarkan pemaparan dari beliau, saya informasikan bahwa sesi kita diskusi kita kali ini akan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pemaparan dari kedua narasumber kita, kemudian yang kedua adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang mempunyai pertanyaan, saya persilakan untuk menuliskan pertanyaannya dalam kolom chat dalam aplikasi Zoom ini. Nanti selanjutnya Bapak dan Ibu penanya akan saya persilakan untuk menyampaikan langsung ke narasumber. Baik, Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu Dr. Nina dan Ibu Dr. Wijayanti Santoso untuk presentasi. Silakan. Terima kasih, Mas Terry. Boleh saya share screen atau Mas Araf? Silakan, Ibu. Silakan. Oke. Minta tolong Ibu Nina jadikan host belum dulu. ada di saya, tolong. Iya. Apa? Mas Luis mungkin boleh minta tolong dijadikan host dulu Bu Nina dan Bu Wija. Nina Bu Wija. Saya dulu baru Bu Wija, kan nggak bisa dua, ganti-ganti. Apa screen share-nya kan nggak bisa bareng. Iya. Silakan Mas Luis, bisa dibantu mungkin? Atau Mas Araf? Udah bisa, Bu? Ini Luis. yang megang di pusat penelitian ini siapa? Mas Sinaga. Oh, jadi host. Wal Fernando itu siapa ya? Jadi host Bu. Ini Mas Luis, tolong Bu Nina. Luis sudah nggak jadi host ini, gimana ini? Di klik kanan, terus nanti ada pilihannya, terus diganti ke saya. Klik partisipan, terus ke kanan. Aduh, kok bisa pindah sih? Untuk hostnya siapa, Mbak Milda ya? Saya nggak kenal. Sebentar ya. Bapak atau Ibu yang megang host minta tolong untuk Ibu Nina untuk dijadikan host dulu agar bisa menampilkan presentasinya. Walfenardo Sinaga. Ini siapa ini? Sebentar ya, Bu ya. Ya. Atau boleh minta tolong Mas Luis untuk ini share screen dulu, Bu ya. Sama Mas Luis. Luis sudah nggak ada di tempat. Ini yang Walfredo Sinaga nih, minta tolong. Orangnya nggak ada juga. Apa Kalau aku enggak saya Mbak, aku keluar dulu terus aku login pakai akun PMB, Mbak. Oke. Itu udah baru masuk tuh. Luis. Oh, udah ya? Ya. Luis. Sorry, jaringan gue ini down. Iya. Minta tolong Bu Nina dan Ibu Wija jadi host ya. Iya. saya dulu, Luis. Nanti baru Bu Wija. Bu Wija soalnya bicaranya maskulinitas. Ya, Bu Nina dulu, Ya. Mas Luis. Iya. Ini saya buka dulu. Host, ya? Bu Nina, iya. Oke, sudah ya. Iya. Sorry, jaringan saya tadi down tiba-tiba. Oke, sudah bisa kayaknya, Bu. Iya, sudah bisa, Bu. Nina. Ya. Maaf, ya. Untuk share screen-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk hadirin semua dan terima kasih atas kehadirannya
untuk kawan-kawan baik dari LIPI dan hadirin undangan yang telah menghadiri diskusi ini. Hari ini saya bicara tentang Didi Kempot. Jadi tulisan ini kami buat sebelum Didi Kempot meninggal. Jadi sebagaimana tadi Mas Terry sudah sebagai moderator sudah sampaikan bahwa ini sudah dimuat, ya dipresentasikan dulu di dalam Jogja Communication Conference, lalu dimuat di Proceeding Atlantis. Tetapi kami sedang dalam proses membuat tulisan tentang Didi Kempot ini masuk ke dalam jurnal mengenai pop culture, begitu. Jadi ini paper ya, bicara tentang tentu saja sesuai judulnya sirkulasi dan konsumsi produk budaya. Jadi ini culture production yang kita lihat ya di era revolusi industri 4.0. Ada 3 konsep di sini yang akan kita bicarakan: sirkulasi dan konsumsi, aktor, dan maskulinitas. Nanti yang bicara maskulinitas Ibu Wija sesuai dengan keahlian beliau. Jadi gini, ini ada hal yang sangat menarik. Jadi Didi Kempot itu mencapai puncak popularitas kedua saat konsumsi K-pop itu sangat tinggi. Artinya apa? Ini adalah sebuah fenomena di mana ada kebangkitan lokal culture di tengah globalisasi budaya pop, tapi sekarang bergeser ya Asia. Kalau di zaman berapa 30 tahun yang lalu studi-studi saya itu umumnya pop culture yang sangat dominan di Indonesia itu dari Amerika. Jadi ini menarik. Kenapa menarik? Kalau ini kan vis-a-vis local culture versus global culture. Sekarang ya sebenarnya regional ya, Asia. Di sini yang menempatkan Didi Kempot itu kembali kepada puncak popularitas kedua itu adalah Netters. Kalau K-pop itu ada campur tangan state, karena K-pop itu bagian dari Korean Wave kan. Korean Wave kan ada 4 kan. Jadi pop Korean Wave itu kan K-drama, K-pop, K-beauty, satunya yang terkait dengan food. Sementara Didi Kempot ini kebangkitannya itu tanpa campur tangan state lah gitu. Itulah menariknya gitu. Mohon maaf Bu, Dan yang boleh menarik lagi, diperbesar Bu? apa? Slide-nya boleh diperbesar. Oke. Slide-nya, slideshow. Ini maksudnya. Iya, Kelihatan? betul. Iya, makasih banyak Bu. Oke, dan yang menariknya itu dari Google Analytics, kata kunci Didi Kempot ini merupakan salah satu di antara 10 kata kunci yang paling dicari di tahun 2019 gitu. Jadi kalau kita search gitu, ternyata dia pencarian yang tinggi di tahun 2019. Jadi ini cukup menarik begitu, bagaimana seseorang yang lokal, produk budayanya lokal, melalui masuk ke popularitas kedua melalui dunia digital dan dengan konsumen yang berbeda dengan sebelumnya gitu. Nah ini saya bicara sebenarnya lebih ke semacam step-step aja. Waktu itu yang mengangkat popularitas itu. Ini sebenarnya bisa dijadikan lesson learn bagaimana kalau kita cultural production di Indonesia memasukin skop yang lebih tinggi, mungkin kita boleh belajar dari ini. Ini kebetulan sebenarnya bukan by design ya, tapi kalau kita buat by design, misalnya Bikrah, itu saya kira oke gitu. Jadi ini sebenarnya suatu hal yang ini start ya, masih start Didi Kempot ya. Ini jadi sebenarnya Didi Kempot itu bukan orang yang pertama sebenarnya untuk campur sari. Sebenarnya start dari Narto Sabdo kemudian Mantus. Dia sebenarnya terinspirasi atau dipengaruhi oleh Mantus gitu. Tetapi Didi Kempot itu yang mulai produk budayanya mulai kita
kenal ketika 96, ketika waktu itu lagunya Stasiun Balapan. Lagu itu bercerita tentang seorang laki-laki ditinggal kekasih yang nggak kembali. Setelah itu banyak produksi lagu Didi Kempot yang konsisten memposisikan diri sebagai laki-laki yang ditinggal pergi oleh kekasihnya, perempuan tentu saja begitu. Lagu itu tentu saja berbeda dengan teks-teks sebelumnya, di mana dalam posisi budaya Jawa tentu saja kan patriarki, perempuan pergi keluar kota sendiri tak kembali. Nah, kalau kita lihat kaitkan dengan konteks makro, teks ini lahir di era waktu itu globalisasi, waktu itu via televisi ya, mulai gencar gitu. Waktu itu juga posisi perempuan juga sudah mulai egaliter, dan lapangan kerja untuk perempuan tinggi. Jadi perempuan ada yang jadi TKW dan lain sebagainya gitu. Jadi oleh karena itu saya menganggap ini bahwa teks atau lagu Didi Kempot itu menghadirkan representasi tentang relasi laki-laki dan perempuan yang berbeda dengan teks-teks sebelumnya. Biasanya perempuan hanya sebagai objek. Tapi waktu itu tentu saja distribusinya via kaset atau udah digital ya, MP3 atau VCD, DVD gitu. Nah, itu Didi Kempot dulu di era analog gitu ya. Kemudian tiba-tiba di tahun 2019 itu, ketika orang menyebut bahwa era ini disebut era 4.0 gitu. Dan 4.0 itu siapa sih? Itu kan generasi X, generasi saya baby boomers itu dikit yang memasukin bisa engage di era itu. Kemudian generasi X ada sedikit, tapi generasi milenial, dan ternyata inilah memang mereka-mereka inilah yang menjadikan Didi Kempot untuk tampil mencapai popularitas kedua dan distribusinya sangat luas, distribusi lagu-lagunya sangat luas. Jadi ini berawal dari ada konser gitu Didi Kempot di Solo di Taman Bali Kambang itu. Waktu itu Didi Kempot menyanyikan lagu namanya Cidro. Cidro itu dianggap oleh mereka adalah lagu yang paling patah hati karena menceritakan tentang seorang laki-laki yang ditolak oleh kekasih karena secara ekonomi mereka tidak equal gitu. Jadi suasana, konon kabarnya menurut yang saya baca itu suasananya sangat melo banget gitu. Nah, video itu di-upload oleh seorang, nah ini yang perlu kita garis bawahi, seorang blogger Solo. Kenapa pakai Solo? Jadi ini blogger lokal. Nah, blogger lokal Solo namanya Jartio. Nama ininya Jartio gitu. Ini nih anunya dia. Jadi karena suasana yang begitu melankolis, Jartio malam itu memberi dia gelar sebagai Bapak Lor Ati gitu. Tapi ternyata uploadan Jartio tadi trending gitu. Di besok paginya, ini kan anunya malam, apa konsernya malam gitu. Kebetulan gitu, Jartio ini adalah dia seseorang yang menginisiasi lahirnya fandomnya si Didi Kempot yang namanya Sobat Ambiar. Dia juga dulu punya fandom, tapi ini fandom yang milenialsnya, Sobat Ambiar. Ya, Sobat Ambiar ini karena menikmati lagu-lagu Didi Kempot yang patah hati tadi, menamakan dirinya bagi yang perempuan adalah sad girls, bagi yang laki-laki adalah sad boys gitu. Jadi Sobat Ambiar itu kumpulan sad girls dan sad boys yang menikmati patah hati dengan melalui dengan gembira lah gitu. Gembira untuk melupakan patah hatinya gitu. Tadi kan blogger Solo nih ceritanya, si Solo saya harus bawa si Jartio ini. Kemudian pada malam itu juga ada influencer, jadi seleb tweet ya, yang dia lebih punya yang jaringan yang lebih followernya banyak seleb tweet, tapi ya dia level nasional, walaupun kalau saya lihat
dia lebih dari 100 top 10 lah gitu. Tetapi reputasinya lebih tinggi, jadi ini sudah memasuki lokal, influencer nasional, itu dia mentret sehingga sirkulasinya lebih luas. Jadi tadinya hanya anak-anak muda, komunitas-komunitas RBI ya, Rumah Blogger Indonesia, menjadi lebih luas karena yang menyampaikan pesan itu adalah influencer yang lebih luas, yang lebih nasional lah. Jadi dan si Agus Magelangan ini yang memberikan gelar sebagai Godfather of Broken Heart. Hari itu mereka meramakan Hari Patah Hati Nasional gitu. Dan ada sebutan lain juga Lord Didi. Nah, ini yang paling fenomenal adalah ketika seorang anak muda yang dia itu urban, ya, karena dia itu penyiar hard rock, namanya Gofar Hilman, itu dia juga konten kreator. Dia salah satu di antara 20 top seleb tweet lah di Indonesia, si Gofar ini. Dia bikin acara namanya Ngobam, ngobrol bareng musisi gitu. Nah, Ngobam off air pertama. Disinilah melalui tangan influencer yang nasional dan ini dia kan ya anak muda lah, hard rock pula. Jadi ini apa tadi ya, urban ya, yang urban masuk di sini. Barulah namanya Didi Kempot itu lebih meluas sehingga menjadi populer pada level nasional gitu. Nah, kenapa begitu? Orangnya sama kan sebenarnya gitu. Orangnya sama, Didi Kempot juga, lagunya sama, nggak berubah. Kenapa sekarang sirkulasinya begitu luas? Dari dulu pengguna bahasa Jawa, walaupun juga ada di Suriname, ada Belanda itu pengguna bahasa Jawa. Sekarang enggak, dia konser di seluruh kota-kota besar di Indonesia, kota-kota yang tidak berbahasa Jawa. Artinya dia diterima di mana saja. Itu adalah fenomena 4.0. Dan tidak lagi baby boomers, tapi generasi milenial gitu. Ini saya anggap kebangkitan lokal culture, jadi global lokal. Nah, ini ada yang menarik gitu, karena dia terkenal, ternyata dia diambil oleh Shopee sebagai brand ambassador, disebutnya ambiarsador gitu. Shopee itu kan punya kompetitor namanya Tokopedia. Jadi pada saat itu kenapa ketika si Shopee itu mengambil brand ambassador Blackpink, Tokopedia mengambil BTS, sama-sama artis Korea gitu. Tetapi karena ada satu dan lain hal, iklan Shopee di BTS itu dikritik orang ya karena dianggap berpakaian kurang sopan dan lain sebagainya. Akhirnya Shopee tim kreatifnya mengambillah si Didi Kempot ini. Jadi ini adalah global lokal, saya anggap di sini ya, pertempuran antara global lokal ini. Gambar yang di bawah ini adalah iklan Tokopedia, gambar yang di atas adalah iklan Shopee. Pada saat itu setiap Desember itu kan Shopee ada sale gitu ya. Kemarin juga ada ya 12 gitu. Nah, yang di bawah ini kan yang di bawah kan personel si BTS. Di atas itu adalah Didi Kempot. 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personel. Ini kan BTS. Di atas itu Didi Kempot dengan menggunakan pakaian dan gaya mirip BTS ini. Ini parodi ini. Ternyata BTS kan, ini BTS kan. Ini Shopee. BTS sama dia diparodikan bisa tuku saiki. Ini bahasa Jawa. Dan yang menarik, parodi ini worldwide trending. Pertama kali memang Asia Tenggara, yaitu masuk Malaysia, Singapura, oleh anak-anak Singapura dikasih komen sama anak-anak Malaysia dalam bahasa Inggris, worldwide trending. Ada orang dari berbagai negara yang menyukai
uh, parodi ini. Sayang, momen ini tidak dijadikan, oh ternyata bisa ya, lokal aktor, lokal text itu bisa dijadikan, bisa trending. Jadi kita punya opportunity untuk mencapai global market gitu. Itu yang sebenarnya kurang dipikirkan di Indonesia. Jadi ini ternyata gitu. Ini politik sirkulasi dan selera konsumen. Jadi kan tadi yang mensirkulasi kan anak muda tadi. Yang terakhir yang paling dianggap sangat berjasa kan Gofar yang urban tadi. Dengan fandom, fans kingdom, Sobat Ambyar tadi. Sobat Ambyar siapa? Anak muda. Ternyata adanya fandom anak muda itu juga memperluas sirkulasi budaya. Jadi jadi ini mendikte selera. Jadi kalau zaman dulu musik itu misalnya itu kalau labelnya itu zaman dulu memproduksi lagu-lagu cengeng, Rinto Harahap, itu kan label. Kita dijejeli dengan lagunya Rinto Harahap itu yang dinyanyikan oleh Nia Daniati, terus Gitaria Sonata gitu. Yang dulu itu dapat piring emas karena dapat berapa juta kopi gitu. Sekarang kalau teman saya men-share, saya ikut suka, teman saya mulai suka. Artinya apa? Bahwa saya komunitas ya di sini Sobat Ambyar itu ya, itu akan mendikte selera komunitasnya. Betul Sobat Ambyar itu ada di mana-mana. Artinya mendikte selera konsumen. The power of click, like, share itu sangat besar di sini. Nah ini adalah transformasi fandom yang dulu ini namanya Kempoters, ini yang generasi saya, generasi baby boomer. Sekarang ini ya yang generasi milenial itu fandomnya namanya Sobat Ambyar. Nah salah satu anggotanya ini Cynthia Mariska yang cantik dan kosmopolit ini ada penikmat lagu-lagu Didi Kempot. Nah sebenarnya sekarang Didi Kempot meninggal. Sebenarnya kita ada yang perlu digarap itu, yaitu potensi pasar musik lokal yaitu campur sari. Emang pasca dia meninggal ini rame banget pemain-pemainnya. Walaupun pemain ini sebenarnya juga sudah ada sebelumnya ya. Terutama kalau menurut saya ada yang satu potensial yang ini karena dia bisa mencipta lagu. Denny Caknan, Kertonyono ini. Kenapa kita harus memperkuat potensi musik ini pasar lokal? Karena kalau kita mengkonsumsi BTS, Blackpink tadi, itu kan ada outflow of money. Kalau kita masuk pasar global, kan kita dapat divisa. Ini adalah next riset kami yang akan kami garap adalah ini. Tapi ini riset pribadi, riset beginian agak sulit masuk ke pembiayaan riset resmi. Saya kira itu dulu Mas Teli, saya kira akan diteruskan oleh Bu Wija. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berhenti stop. Ini dulu Terima kasih banyak Bu Nina. Sangat menarik sekali ya pemaparannya dari bagaimana sosok seorang Didi Kempot ini menjadi terkenal gitu ya dan sempat viral di dunia maya kita. Baik, selanjutnya saya persilakan Ibu Dr. Wija Yandem Santoso untuk pemaparannya terkait dengan dari sisi melihat Didi Kempot dari sisi maskulinitasnya ya. Kepada Ibu Dr. Wija, saya persilakan. Terima kasih Mas Terry atas pembukaannya yang menarik, juga kepada Mbak Nina yang sudah memberikan konteks makro dari Didi Kempot. Saya akan coba share screen ya. Sorry. Udah bisa, saya sudah pindah kok. Apakah terlihat ya? Udah bisa ya? Udah. Iya, silakan Bu. Udah terlihat Bu. Oke. Kalau tadi Bu Nina, saya judulnya Didi Kempot dan maskulinitas egaliter gitu. Sebetulnya maskulinitas egaliter dalam konteks ini tuh kalau dicari juga nggak ada konteksnya, maksudnya nggak ada keywordnya lah ya. Cuman
aku berpikir-pikir apa sih sebenarnya yang ditawarkan oleh Didi Kempot dalam konteks mungkin nasional dan lokal gitu ya. Karena kita bicara tentang maskulinitas. Ini juga untuk saya juga hal yang lumayan baru, karena walaupun saya biasa bicara gender, tapi biasanya saya bicara tentang lebih banyak tentang perempuan. Jadi oleh karena itu ada beberapa keterangan yang perlu dijelaskan lah kira-kira gitu. Jadi kalau tadi Mbak Nina bilang ini adalah milenial, untuk saya Didi Kempot itu adalah orang yang berada, jadi dia semacam medium, dia bisa bicara dalam konteks baby boomers karena umurnya, tapi dia juga bisa bicara dengan konteks milenial karena mungkin isu-isunya. Nah, untuk saya sendiri, seorang baby boomers, untuk saya sendiri itu televisi itu masih penting. Jadi ketika saya tahu tentang Didi Kempot itu, saya sebenarnya lebih melihat dari tayangan di televisi. Aku lupa, mungkin Kompas TV ya. Di sana saya melihat, oh ini animo peserta dalam konsernya itu menarik gitu. Kemudian musiknya itu dia musik lengkap ya, karena kadang-kadang kalau kita bicara tentang musik tradisional kan kita bicara tentang alat musik tradisional. Nah, Didi Kempot ini dia menawarkan sebuah gambaran baru. Kemudian untuk saya sendiri, saya sebenarnya punya keinginan untuk melihat everyday hero. Apa sih everyday hero gitu? Kenapa sih kita perlu bicara tentang everyday hero gitu? Karena yang kita tahu kalau hero itu pahlawan ya. Yang kita tahu tuh hero pahlawan tuh yang pahlawan beneran yang secara formal dinyatakan oleh negara, diakui oleh misalnya oleh dunia, misalnya gitu. Tapi sebenarnya di dalam kehidupan kita tuh kita punya banyak sekali everyday hero yang kita nggak mungkin kita anggap biasa saja, tapi sebenarnya untuk sebuah resiliensi, ketahanan, mencari jalan keluar solusi itu dia memberikan gambaran-gambaran yang kira-kira nyata lah misalnya gitu. Nah, oleh karena itu maskulinitas dalam hal ini saya lihat secara umum sebagai konstruksi kelaki-lakian. Kenapa ini penting ya? Kita bisa lihat ada beberapa asumsi. Jadi sebenarnya Didi Kempot waktu awalnya mungkin dia seperti penyanyi tradisional lainnya gitu. Dia biasa-biasa aja gitu. Mbak Nina mengatakan bahwa Mantus lebih terkenal, itu betul gitu. Tapi yang menjadi menarik adalah yang sekarang ini sebenarnya adalah comeback-nya Didi Kempot untuk kedua kalinya gitu. Comeback-nya tuh luar biasa gitu. Dia masih dengan bayangan-bayangan yang kasar kata disebutkan sebagai tradisional ya, rambut panjang, surjan gitu. Dia harus bersaing dengan gambaran-gambaran muda yang milenial ya, yang sangat global. Nah, kemudian lokal nasional tadi sudah disebutkan oleh Mbak Nina, saya tidak usah menjelaskan lagi. Nah, tapi untuk musik tradisional ini sebenarnya menjadi penting gitu. Karena sebenarnya kita itu mungkin cenderung melupakan atau terlupakan terhadap kenyataan adanya musik-musik tradisional. Kalau tidak percaya silahkan searching aja. Itu banyak sekali pemusik-pemusik tradisional yang baik lagunya, keahliannya juga tidak terangkat, gitu kan. Nah, kenapa ini menjadi penting, menjadi menarik di Indonesia itu, karena misalnya ada beberapa tulisan yang mengatakan bahwa pola performance dari musik-musik di Indonesia itu biasanya menunjukkan bahwa lelaki dominan, perempuan subordinat. Nah, Didi Kempot itu menunjukkan sebaliknya. Jadi Didi Kempot itu menunjukkan lelakinya marginal dan menerima perempuan yang bisa maju. Itu menurut saya luar biasa. Jadi oleh karena itu saya melihat Didi Kempot dalam konteks Indonesia dalam perubahan sosial.
Kita bisa lihat ada gambar baby boomers, Gen X, milenial dan segala macam itu untuk menunjukkan bahwa setiap setiap generasi itu memiliki kecenderungannya masing-masing. Nah, ini kita sedikit tentang musik tradisional. Karena saya sendiri juga bukan ahlinya. Saya justru terbuka karena saya melihat dari sisinya Didi Kempot. Jadi biasanya kalau ada banyak tulisan ya di Indonesia itu mereka umumnya melihat cultural policy dan cultural context, di mana menurut mereka itu, menurut tulisan-tulisan itu musik tradisional itu tersingkirkan. Gitu. Padahal sebenarnya di sana tuh banyak lokal genius gitu yang memikirkan bagaimana sih musiknya tuh harus bertahan. Itu satu sisi. Tapi juga ada satu sisi lain yang mengatakan bahwa ada musik-musik tradisional yang sebetulnya dominan. Jadi misalnya nasid. Nasid sebenarnya mungkin bukan musik tradisional gitu, tapi kalau dalam konteks ini saya masukkan ke tradisional karena dia bergerak di komunitas. Nah, nasid sendiri itu menunjukkan bagaimana kehidupan religiusitas di Indonesia itu berkembang gitu. Jadi dia dominan sebenarnya gitu. Nah, yang menarik itu sebenarnya dari konteks musik. Sebenarnya itu musika gitu. Mereka tuh orang Indonesia tuh pada dasarnya suka musik, suka mendengarkan, agak senang dan mereka mencari musik gitu. Itu bisa dilihat dari misalnya pembajakan itu ketika awal-awal dari adanya kaset itu cukup meningkat gitu. Jadi artinya sebenarnya ada keinginan orang untuk menikmati musik, tetapi ada konteks juga bahwa musik itu masih kapital. Musik itu luxurious. Musik itu sesuatu yang kita dengarkan ketika kita punya leisure time lah kira-kira gitu. Padahal sesungguhnya mungkin orang Indonesia tuh mendengarkan musik sambil bekerja, mendengarkan musik untuk sambil tiduran, maksudnya tidur gitu ya, tidur ayam. Jadi kalau teman-teman mungkin ingat zaman dulu kita tahu orang suka mendengarkan kelenengan itu, kelenengan ya namanya. Lewat radio itu radionya bunyi semalam suntuk gitu, tapi orangnya tidur gitu. Jadi artinya musik itu adalah sesuatu yang sangat dekat gitu, dengan orang Indonesia. Musik itu juga menarik karena dengan adanya perubahan teknologi dari analog menjadi digital, musik itu menjadi aksesibel gitu. Orang bisa menikmati musik dengan dengan lebih murah, dengan alat yang sederhana, lebih handy gitu kan. Jadi lebih menyenangkan lah kira-kira gitu. Nah, saya melihat Didi Kempot itu bagian dari perubahan sosial di Indonesia gitu. Jadi dalam konteks musik tradisional itu ini tuh juga berkaitan dengan adanya kemiskinan gitu. Jadi kalau kita bilang kemiskinan, kita jangan selalu berpikir bahwa tidak punya makan dan tidak punya minum, tidak punya rumah itu miskin gitu. Tapi miskin dalam hal ini juga termasuk akses gitu. Orang yang tidak punya akses ini secara teoritik gitu adalah punya kerentanan dalam kemiskinan itu gitu. Nah, tapi kita bisa lihat musik itu terbatas. Jadi misalnya kajian-kajiannya itu masih terbatas. Misalnya kajian tentang dangdut pun yang sudah lumayan lebih banyak, itu pun masih dalam kategori terbatas. Gitu. Nah, musik itu ternyata juga berkaitan dengan perubahan rejim yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi misalnya ini ada tulisan menarik tentang dangdut koplo. Dan dia menuliskan bahwa dangdut koplo ini itu justru muncul setelah pasca 98. Jadi mungkin ketika itu situasi ekonomi itu buruk, tapi orang tuh harus hidup. Orang tuh juga butuh hiburan, dan jadi dia menggabungkan dengan banyak dengan beberapa hal gitu ya, termasuk diantaranya dangdut koplo gitu. Nah ini sebenarnya juga dalam konteks dangdut sendiri ini juga mengganggu dangdut yang mungkin mainstream ya, yang Rhoma Irama dan teman-temannya. Nah,
Selain itu juga mereka yang bergerak di musik tradisional itu juga muncul dengan banyak fusion. Jadi misalnya ada yang congrok keroncong dengan rock menjadi satu gitu. Jadi mereka berusaha untuk bagaimana sih supaya tampilan-tampilan itu menjadi lebih menarik. Kalau apa namanya fusion juga musik dengan penari itu juga mulai banyak ya, mulai banyak. Nah, ketika campur sari itu muncul juga karena munculnya adanya organ tunggal. Jadi satu alat musik bisa punya banyak suara, bisa punya banyak apa namanya suara seperti itu sehingga kemudian dia menjadi tanda kutip lebih murah, lebih aksesibel gitu. Nah, memang Mantus itu adalah orang di balik apa namanya berkembang dengan lebih luas lah kira-kira dari campur sari ini. Nah, tetapi ada yang menarik ini. Jadi ada skripsi mahasiswa sebenarnya. Jadi dia dia sebenarnya berasumsi bahwa musik seperti kelenengan zaman dulu itu berfungsi positif gitu, karena dia mengajarkan apa namanya nilai-nilai kemanusiaan, sosial dan lain-lainnya gitu. Nah, tapi ketika dia melakukan analisis terhadap beberapa lagu campur sari, kagetlah dia gitu, karena isinya perselingkuhan, poligami gitu. Which is sebenarnya menunjukkan bahwa kira-kira isinya gini, misalnya, jadi misalnya ada lagu yang mengatakan ya biasanya itu penyanyi laki-laki perempuan saling saut-sautan gitu. Ya, si perempuannya mengatakan gitu, aku ini istri ketiga gitu. Kenapa kamu kapan saya diperkenalkan kepada keluargamu gitu. Nah, si laki-laki itu menjawab misalnya ya, tunggu gitu. Aku sedang membujuk istriku untuk menerima kamu. Which is sebenarnya mungkin itu hanya ya mau kita bilang bohong-bohong atau apa ya, tapi itu sebenarnya adalah sehingga si perempuan tadi yang bojo ketiga tadi itu akhirnya terpaksa menerima oke lah gitu. Toh saya juga cuman istri ketiga gitu. Saya tidak punya apa-apa bla 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 bla. Nah, cerita-cerita seperti itu tuh banyak. Jadi seksualitas laki-laki yang apa namanya mungkin untuk beberapa orang disebut sebagai vulgar gitu kan. Kemudian, nah sebenarnya konstruksi maskulinitas, kalau kita melihat dari sisi maskulinitas, kita bisa melihat misalnya bagaimana sih kelelakian itu direpresentasikan gitu. Jadi kalau misalnya dari lagu-lagu yang tadi disebutkan itu kan laki-lakinya kan kelihatannya mendominasi, kemudian dia itu menindas, kemudian dia itu apa ya memanipulasi dan sebagainya gitu. Nah, padahal sebenarnya maskulinitas atau feminitas itu juga berkaitan dengan identitas nasional dan lokal. Jadi kalau misalnya zaman dulu ketika misalnya tahun 80-an, zamannya saya misalnya itu lagunya kan Kopral Jono. Jadi bagaimana maskulinitas itu walaupun dengan Kopral Jono digambarkan sebagai orang yang heroik gitu kan. Hebat gitu misalnya seperti itu. Nah, sebenarnya konteks-konteks bagaimana diskusi tentang maskulinitas lewat musik itu juga banyak dilakukan. Jadi salah satu contohnya itu adalah misalnya Mick Jagger gitu. Jadi ketika Mick Jagger itu maju, ternyata dia itu menggoncang norma-norma yang ada baik seksualitas maupun norma kelas sosial di Amerika gitu. Tadinya musiknya tuh apa ya? Musiknya tuh white misalnya gitu kan, middle class, upper class gitu kan. Tiba-tiba Mick Jagger muncul dengan gaya yang seperti black music misalnya gitu kan. Musik-musik apa namanya non white lah misalnya gitu. Dan dia mengangkat apa namanya maskulinitas kulit hitam sebagai maskulinitas yang juga hero untuk konteks-konteks Amerika gitu. Jadi di sana juga apa namanya bagaimana musik itu berperan dalam mensosialisasikan nilai-nilai maskulinitas itu bisa kita lihat dari baik musiknya maupun bagaimana musik itu ditayangkan. Nah, di Indonesia menurut kajian yang ada itu musik itu ini terutama dilihat dari bagaimana kadang-kadang musik itu ada latar belakang ya, ada ceritanya, ada videonya. Nah, itu biasanya digambarkan dengan orang yang taat,
atau orang muda yang berperilaku sopan dan anggota geng. Itu rata-rata seperti itu isinya gitu, penggambarannya. Nah, di mana Didi Kempot ada gitu. Jadi misalnya sad girl, sad boys, sobat ambiar yang tadi sudah dijelaskan itu secara nasional itu menunjukkan bahwa dia tuh inklusif, dia tuh menerima gitu, dia tuh tidak membeda-bedakan gitu. Ada sad boys, oke, ada sad girls, oke, gitu. Marilah kita sama-sama. Jadi ada semacam perasaan shared feeling, kebersamaan yang muncul gitu kan. Nah, yang menariknya itu adalah share feeling-nya itu apa gitu. Nah, ternyata maskulinitas lelaki yang tadinya dominan, geng kayak gitu-gitu muncul sebagai maskulinitas yang sebenarnya termarginalisasi gitu, lelaki yang dominan tapi sedih gitu. Tapi yang menarik dari dia dan situasinya adalah mungkin ada semacam solusi bahwa walaupun seperti itu kita tetap bertahan. Kalau yang di sebelah kanan ini itu tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Nina, jadi saya tidak perlu menjelaskannya menjadi lebih luas lagi misalnya gitu. Tapi kira-kira di sini kita bisa melihat bahwa betul seperti Mbak Nina sebutkan, Didi Kempot itu tidak lagi bicara tentang Jawa gitu. Dia tidak lagi bicara tentang orang Jawa yang berbahasa Jawa gitu, tapi dia bicara tentang yang lebih luas. Orang kota, orang yang tidak bisa berbahasa Jawa. Misalnya seperti saya, orang Jawa tidak bisa berbahasa Jawa, tapi somehow itu kita menjadi terikat atau terkait kepada sesamanya lah misalnya. Nah kemudian everyday hero-nya apa? Everyday hero ini ada konteks masyarakat yang kita cenderung abaikan dalam analisis ya. Misalnya sebenarnya dampak dari pekerja migran perempuan itu kemudian lapangan kerja yang semakin susah itu apa gitu. Itu bukan sekedar perempuan pergi kemana-mana untuk bekerja, tidak gitu. Tetapi ada semacam sebenarnya secara sosiologis itu ada semacam seperti keputusasaan gitu kan. Orang-orang ini dia bangun pagi gitu, dia rajin, dia sudah melakukan segala macam yang dibutuhkan untuk bertahan gitu. Tapi hidup itu ternyata tidak mudah gitu kan. Hidup itu tidak mudah gitu. Bagaimana caranya kita menerima hidup yang tidak mudah misalnya seperti itu. Nah, musik-musik Didi Kempot itu semacam memberikan alternatif untuk menerima diri sendiri gitu. Jadi dia keluar aja misalnya, oh ya hidupku sedih, ya udah nggak apa-apa, mari kita nyanyi-nyanyi, mari kita gerak-gerak, mari kita dansa-dansa misalnya gitu kan. Mari kita berkontemplasi lah kira-kira gitu. Jadi musik-musik Didi Kempot itu dia melankolis tapi dia punya semangat. Dan saya kira yang menjadi selain dari shared feeling tentang bagaimana kita mengatasi perasaan kita secara nasional, Didi Kempot itu juga menunjukkan gitu, kita ternyata hebat ya gitu. Oh kita bisa loh bersaing dengan Korea gitu. Bisa dibayangkan nggak sih kita bersaing Korea loh misalnya gitu. Itu tuh mendunia banget gitu. Ternyata Didi Kempot itu bisa gitu. Ternyata orang Indonesia itu bisa, dan perasaan bahwa kita bisa itu ternyata menurut saya gitu itu dibutuhkan untuk orang itu untuk bertahan dan juga berkreativitas lah kira-kira seperti itu. Kemudian kalau ini sebenarnya lagu-lagu Didi Kempot ya, misalnya beberapa isinya, kenapa saya menyebutkannya sebagai egaliter, misalnya dia merelakan istrinya pergi bekerja atau pasangannya pergi bekerja, kemudian mensikapi patah hati, mensikapi kejatuhan, mensikapi long distance relationship. Long distance relationship ini itu adalah sebuah kenyataan hidup yang kita hadapi sebagai masyarakat modern. Tidak bisa tidak bisa terhindarkan karena dual family income itu ternyata menjadi kenyataan gitu. Banyak keluarga-keluarga itu yang memang mendukung keluarganya itu dari baik income istri maupun income suami.
Nah, ketika kita bicara income, itu kita bicara pekerjaan dan kita tidak bisa menentukan gitu bahwa pekerjaan itu harus dekat dengan rumah misalnya gitu kan. Jadi Jakarta Bandung, Jakarta Cirebon, Jakarta apa namanya Surabaya misalnya dan sebaliknya itu adalah sebuah hal yang biasa gitu. Nah, ketika Didi Kempot menyanyikan lagu-lagunya, dia tuh punya beberapa apa ya tempat-tempat yang untuk kita juga biasa, misalnya ada stasiun, ada bis, ada kereta api, ada pelabuhan gitu yang kita tahu bahwa oh ya kalau kita berada di situasi seperti itu kadang-kadang kita juga berhubungan dengan sesuatu yang kita harus berpisah lah, kita melakukan sebuah perpisahan atau pertemuan misalnya seperti itu. Jadi tempat-tempat itu menjadi tempat-tempat yang sangat penting. Ini saya hanya berusaha untuk mengambil beberapa contoh saja dari beberapa lagunya. Jadi misalnya dari Sewu Koto itu kita bisa lihat bagaimana lelaki itu bisa rindu gitu. Kenapa ini menjadi penting ya? Karena kalau misalnya dilihat dari perempuan gitu, banyak orang selalu berkata-kata kalau laki-laki dua langkah dari rumah dia sudah milik siapa-siapalah misalnya gitu kan. Jadi artinya perempuan itu punya perasaan agak susah ya untuk punya relasi yang dengan laki-laki gitu. Nah, Didi Kempot itu mengatakan sebaliknya, enggak loh, aku laki-laki tuh aku punya rindu kepada kamu gitu kan. Itu sebuah kepercayaan atau sebuah mimpi sedih itu tidak tahu, tapi artinya hal-hal itu memberikan gambaran yang untuk perempuan juga menyenangkan gitu kan. Jadi misalnya akan kembali ke dirinya gitu. Yang kita tahu kan kalau pergi laki-laki ya dia tiba-tiba punya keluarga baru, punya macam-macam baru, punya problem baru lah kira-kira gitu. Nah ini sabar menunggu, kemudian merelakan gitu. Untuk seorang laki-laki mengatakan, oh ya aku lilo ya, aku rela loh kamu tuh pergi, itu bukan sebuah hal yang sederhana, itu adalah sebuah hal yang cukup berat, apalagi di sini si perempuan yang pergi ya dari rumah itu. Ini sama lah kira-kira seperti itu. Bagaimana misalnya lelaki itu menerima, oh aku mundur, aku dia mundur lah misalnya gitu kan. Dihianati perempuan ya nggak apa-apa, kita biasa-biasa aja gitu, nggak usah marah, nggak usah ngamuk misalnya gitu kan. Itu adalah kenyataan hidup yang ada nggak cuma terjadi pada kita tapi juga terjadi pada banyak orang, dan itu menurut saya membuat solusi ini untuk saya itu sebuah solusi yang menarik sebenarnya. Ini ini sama lah, tapi kira-kira misalnya di Ojo Sujono itu dia mengatakan oh ya tuh banyak godaan kiri kanan segala macam itu, tapi walaupun banyak godaan aku tetap ingat kamu gitu. Wah romantis sekali ya misalnya. Dan saya kira saya menutup saya tidak mengambil banyak kesimpulan, saya hanya menjelaskan, hanya memaparkan, menarasikan gitu betapa menariknya seorang Didi Kempot. Dan kami berdua termasuk orang yang sedih ketika dia meninggal. Kami berdua juga menuliskannya di The Conversation untuk obituary untuk Didi Kempot. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Terry, aku kembalikan. Ya, terima kasih banyak Bu Wija. Pemaparannya sangat menarik ya. Tadi menjelaskan bagaimana maskulinitas sebagai suatu konstruksi kelaki-lakian dalam berkaitan dengan lagu-lagu Didi Kempot, bahwa maskulinitas yang ada dalam lagu tersebut berbeda gitu dari konstruksi sebelumnya, di mana perempuan ditempatkan sebagai subordinar. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini ada pertanyaan dari Pak Iqbal Maulana. Saya persilakan buat Pak Iqbal untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, terima kasih Mas Terry. Suara saya bisa didengar?
Ya, silakan Pak, jelas Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nina dan Bu Wija atas presentasinya yang menarik, gitu ya. Ya, saya kira topik-topik semacam ini tuh bisa digali lebih lebih sering lagi karena memang kedekatan kita kan dengan musik, itu kan sangat erat sekali. Nah, yang saya mohon komentarnya itu ada beberapa. Yang pertama itu saya ingat ucapan Yan Mintaraga yang dikutip oleh Seno Gomira. Jadi Yan Mintaraga itu komikus yang pada tahun 70-an itu sangat terkenal sekali. Jadi sebelumnya dia banyak menulis, banyak membuat komik roman. Nah, dia pernah mengatakan menurut si Seno bahwa tidak menarik bercerita tentang atau membuat cerita tentang laki-laki yang kuat, gitu. Itu lebih menarik lagi kalau dia bikin komik tentang laki-laki yang rapuh, yang gampang kecewa, yang gampang patah hati, kata dia. Nah, pasti dia ketawa. Jadi lebih menarik tuh bikin laki-laki yang ini, yang rapuh, kata dia tuh. Memang ceritanya menjadi kaya. Kan kalau laki-lakinya kayak Superman ya jadi nggak menarik. Itu mungkin mirip dengan ini kebangkitan Batman di tahun 90-an. Saya lupa nama sutradaranya. Karena cerita Batman kemudian dibikin gelap, gitu. Batman itu dibikin agak rapuh. Nah, ini kebalikannya, ini membuat cerita Batman itu lebih populer, sementara Superman yang serba kuat, yang serba ini malah jadi kehilangan daya tariknya, sampai DC akhirnya kemudian membunuh Superman itu untuk melihat respon dari penggemar itu. Nah, saya juga percaya bahwa karya pop itu, termasuk karya sastra, film, lagu, itu mencerminkan masyarakatnya. Tapi pencerminannya itu tidak selalu linear, ya, tidak linear. Ini mungkin bisa mirip dengan kalau di Barat itu film-film tentang teknologi itu yang dominan, itu yang distopian, gitu. Jadi dampak teknologi itu negatif, ya. Apakah itu terkait dengan lingkungan atau terutama terkait dengan robotik, ya, di mana robot-robot memberontak. Jadi kata robot sendiri, cerita robot ini kan berawal dari cerita robot yang memberontak, cerita dari Polandia itu. Nah, tetapi di sisi lain kita tidak bisa menganggap bahwa masyarakat Barat takut pada kemajuan teknologi. Saya kira enggak, mereka sangat percaya pada teknologi. Tetapi cerita yang distopian itu akan lebih menarik, gitu. Nah, hal kedua yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa terutama buat kalangan milenial para pendengarnya, ya, itu lagu-lagu yang menarik itu adalah lagu-lagu ketika wanita atau kekasih yang hendak diperebutkan itu belum menjadi miliknya tuh. Belum menjadi, masih diperebutkan, masih menjadi bagian mimpi dia, gitu. Yang bisa diperoleh tapi juga bisa lepas, gitu, ya. Bisa lepas. Jadi masih belum masuk dalam lingkaran dominasi laki-laki kalau dari perspektif gender, gitu. Jadi bisa aja ketika sebelum dimiliki seolah-olah kayak gimana, gitu, ya. Tetapi begitu dimiliki patriarkinya muncul lagi, gitu. Ya, saya kira itu dulu, mohon komentarnya dari Bu Nina dan Bu Wija. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ada pertanyaan lagi, Bapak dan Ibu? Mungkin Pak Sudiono? Ya. Ada komentar atau pertanyaan? Suara saya bisa didengar. Bisa, Pak. Sangat jelas, Pak. Silakan, Pak. Kalau bisa didengar, pertanyaan saya sederhana aja. Jadi wanita yang dibilang termarginalkan itu wanita kelas mana, gitu loh. Sebab kalau keluarga kelas bawah, rakyat kebanyakan bahwa wanita bekerja, wanita cerai, wanita ikut jual diri, jadi mendirikan puskesmas, pusat kesenangan masyarakat, itu kayaknya biasa-biasa aja, gitu. Jadi mereka juga nggak terasa
dimarginalkan gitu. Jadi kalau kita melihat golongan kelasnya gitu, kelas bawah, keluarga kelas bawah itu ya laki-laki perempuan bekerja itu bisa, suami istri bekerja, bahkan tenaga kerja anak-anak pun itu ikut dikerahkan. Jadi bukan hanya dual tapi multi ya. Jadi itu namanya apa itu peningkatan peran ekonomi keluarga. Jadi anak-anak, istri, suami itu dikerahkan semua untuk bekerja. Itu pun kadang-kadang masih kurang, nggak cukup. Jadi kalau yang dibilang termarginalkan tadi mungkin untuk kelas atas ya ekonomi atas itu mungkin gitu ya. Jadi kelas ndoro gitu, orang-orang gedungan mungkin gitu. Tapi kalau untuk kelas bawah rasanya nggak seperti itu. Mohon komentarnya kira-kira begitu. Ya, baik, terima kasih Pak Sudiono. Tadi Ibu ada 2 pertanyaan. Yang pertama tadi atau mohon komentarnya dari Ibu berdua terkait tadi bahwa yang menarik itu ternyata cerita tentang bukan tentang laki-laki yang kuat, tapi tentang laki-laki yang rapuh ya. Tadi mohon komentarnya tadi pertanyaan dari Pak Iqbal, kemudian yang kedua dari Pak Sudiono terkait tadi perempuan yang termarginalkan itu berasal dari kelas mana? Silakan Ibu Nina atau Bu Wija untuk komentarnya. Makasih. Saya kira kami berdua akan menjawab pertanyaan ini. Mungkin Bu Wija memang lebih. Yang pertanyaan Pak Sudiono juga akan lebih, tapi saya juga berusaha untuk menjawab. Jadi pertama saya ingin menjawab pertanyaan Pak Iqbal. Ya, saya termasuk, karena saya baby boomers, saya termasuk konsumen Yan Mintaragai. Dulu hampir nggak ada penulis roman selain dia gitu, yang komik picisan itu. Oke. Tetapi begini, dalam konteks masyarakat Indonesia, laki-laki menangis itu, walaupun dia digambarkan laki-laki lemah, patah hati, sebenarnya komik Yan Mintaragai itu mirip dengan memang lagunya Didi Kempot Cidro itu, bahwa dia kan ditolak melarat dia melarat bondo seje karo awakmu yang seperti Bu Wija tadi katakan. Tetapi mayoritas lagunya Didi Kempot bukan itu. Dia memposisikan perempuan itu pergi. Makanya ada Tanjung Mas Lingga Janji, Solo Balapan, ada banyak-banyak lagunya. Jadi perempuan itu keluar rumah yang lagunya dia. Nah, zaman dulu kalau tapi beda dengan yang sekarang, motonya dia itu kan begini. Kan kalau lagunya Didi Kempot, misalnya saya berikan contoh yang dinyanyikan oleh Dori itu misalnya Kangen Nikeri, memang si Dori ditinggal cerai oleh istrinya. Jadi kan dia tagline-nya nangis so tak kendangi, laki-laki nggak apa-apa toh nangis, zaman dulu nggak boleh toh. Itu kan dia menampilkan maskulinitas yang berbeda dengan era sebelumnya. Dulu nggak boleh laki-laki kok nangis abu gitu. Jadi laki-laki lemah di sini representasinya beda, tetap beda. Dan ini memang match dengan milenial yang suka mengatakan bucin gitu. Sekarang cowok bucin hanya, kalau zaman dulu cewek yang bucin, sekarang enggak gitu. Dua-duanya boleh. Terus kemudian yang pertanyaan Pak D dengan pertanyaan Pak Iqbal kedua tuh mirip. Perempuan bawah tuh egaliter, dalam hal siapa bilang egaliter? Begini Pak D, itu perempuan Jawa zaman dulu, perempuan bukan Jawa lah, kan nggak jauh dari dapur sumur apa? Dapur sumur kasur yang itu ya. Iya. Direpresentasikan Didi Kempot tuh main. Dia karena kalau dia tuh tadi ya misalnya mbok-mbok jamu, dia kan biarpun dia berkarir sebagai pedagang jamu, dia tuh harus melaksanakan yang mur-mur tadi kan, dapur sumur dan lain sebagainya. Tetapi kalau dia pergi keluar kota, itu artinya posisinya berbeda karena dia bisa mendelegasikan tugas-tugas domestiknya itu kepada orang lain. Jadi representasinya berbeda. Jadi kalau Pak D mengatakan bahwa masyarakat
kelas mana. Jadi kalau masyarakat kelas bawah biar nyari uang, dia harus mengerjakan, harus masak, harus nyuci, harus melayani suami segala macam. Kalau di kampungnya Pak D, laki-lakinya menerima mano itu di Jogja. Gitu. Terus itu kemudian kelas kalau yang yang Pak Iqbal, Priyadi itu. ya Jadi kalau Pak Iqbal ini milenial, oke, kekasih yang belum menjadi miliknya. Oh, genre lagu sekarang ya. Nah, ini mungkin Bu Ija ini yang jawab ini. Jadi teks-teks lagu. Tadi aku nggak terlalu paham pertanyaannya Pak Iqbal. Oke, mungkin ini dulu Bu Ija silahkan menjawab yang ahlinya gender. Terima kasih Mbak Nina. Terima kasih Pak Iqbal sama Pak Desut untuk pertanyaannya. Karena saya konteksnya perubahan sosial ya, jadi apa yang terjadi pada zaman Pak D sama aku sama ya, baby boomers kita nih Pak D, dengan situasi gitu. dengan situasi saat ini tuh beda gitu. Yang tapi saya mulai dari Pak Iqbal dulu. Sebenarnya Pak Iqbal itu menceritakan dua hal yang menarik. Satu itu adalah konteks Amerika, satu itu konteks Indonesia dalam konteks laki-laki, tulisan-tulisannya itu. Untuk saya mulai yang dari tulisan yang di Indonesia ya. Selain Yan Mitaraga, Motingo Bushe gitu. Jangan lupa kita juga baca Barbara Katlan loh. Nah, cerita-cerita itu masih cerita-cerita yang sangat peran-perannya tuh masih sangat jelas gitu loh. Jadi kalau Barbara Katlan tuh pasti cowoknya separuh pangeran, orang pinter, cakepnya luar biasa, jagoan misalnya gitu kan. Nanti perempuannya juga kurang lebih sama dan kira-kira dia jadi punya sesuatu yang romantis gitu kan. Saya kira cerita-cerita, aku lupa kalau Yan Mintaraga, tapi kalau Motingo Bushe saya masih ingat gitu misalnya gitu. Itu juga masih zamannya kita, zamannya masyarakat Indonesia zaman dulu gitu, yang ada perempuan yang yang didatangi oleh mercy hitam pada malam hari, kemudian pagi-pagi hilang mercy-nya misalnya gitu kan. Jadi urusan-urusan yang berkaitan dengan hubungan-hubungan relasi suami istri itu mulai goyah kelihatannya seperti itu. Nah, itu diperlihatkan dengan adanya perselingkuhan dan teman-temannya. Nah, jadi yang sebenarnya menarik itu adalah kalau kita bicara tentang Batman, segala macam Batman, Superman, sekarang Mulan, terus Disney Princess gitu. Nah, kita harus mengakui bahwa kajian-kajian popular culture di Amerika itu dihargai. Itu dihargai dan kemudian ditangkap apa maknanya. Jadi contohnya misalnya gitu kan. Yang saya contohkan tadi adalah peran-peran gender yang sangat femininity dan atau masculinity. Sangat jelas siapa perempuan, apa tampilannya, bagaimana bentuknya, pandai menyanyi gitu kan, jagoan. Laki-lakinya juga gitu. Dia gagah gitu. Tapi tiba-tiba kita tuh berhadapan dunia masyarakat itu berhadapan dengan situasi kalau laki-lakinya pendek, perempuannya jelek, kemudian macam-macam ya gitu. Itu bagaimana gitu. Untuk perempuan itu menjadi lebih sulit misalnya karena situasinya ditambah lagi warna kulit. Kalau nggak putih, nggak cantik misalnya gitu kan. Lah parah gimana lo kan kita juga banyak yang coklat, yang kuning, yang brownies misalnya gitu kan. Jadi warna kulit di Indonesia itu sangat beragam. Nah, sayangnya adalah seperti kata Bu Mina tadi, popular culture di Indonesia itu kajian-kajiannya masih dianggap kajian-kajian yang ya kalau kita capek kita bacalah karena gampang bacanya gitu. Tapi sebenarnya apa intinya itu kita tidak kita tangkap. Kita kurang tangkap gitu. Jadi sebenarnya misalnya orang Amerika sama dia itu peran-peran gender itu memang diganggu untuk melihat bagaimana bisa diterima nggak masyarakat itu bahwa kalau orang laki-laki perempuan itu sangat binari seperti ini gitu, hubungannya itu kan keras gitu loh.
Kamu nih? Baik, Bu Wija, Ya, sinyalnya terputus mungkin kayaknya. koneksinya ya. PMB mana ya? Agak bunyi. Bu Wija, Bentar lagi ini disconnect. Ya sambil nunggu Bu Wija, gimana kalau Pak Sudiono nyanyi dulu? Halo. gimana Pak Ade? Halo, iya. Udah masuk Ibu Wija. Kayaknya Suaranya. di mute nggak Bu ya, Bu Wija? Enggak. Apakah terdengar? Ya, ya. Iya, silakan Bu. Terdengar ya. Jadi misalnya itu menjadi keras gitu. Nah, gender itu mengatakan kalau bisa memang dia agak longgar dengan berbagai macam peran-peran yang ada. Halo. Bentar, Makanya Bu Wija, suaranya. dengan dilihatkan diperlihatkan. Halo? Sinyalnya terganggu. Halo. Terdengarkah? Dengar. Masih putus-putus Bu. Bandwidth-nya low. Iya, kayak. Tapi silakan. Oke. Coba lagi, Bu. Mungkin videonya aja Bu. Saya nambahin lagi. Videonya bisa dimatikan dulu Bu. Oh. Ya, Kalau Bu Wija belum bisa connect, saya nambahin nggak apa-apa. boleh. Kalau gitu terdengar gitu. Mungkin kita bisa Nanti lebih cepat mengatasi. Halo. Halo. Suara saya dengar nggak itu? Mungkin Bu Nina dulu mau menambahkan Bu. Silakan. Ya, terima kasih. Saya menambahkannya begini, memang kita ini pendekatannya ini kan cultural studies yang kita menulis ini. Cultural studies itu kita kan yang strukturalis, jadi kita tuh maunya bicara culture of working class. Nah, saya anggap namanya Didi Kempot itu adalah representasi dari budaya kelas pekerja ini awalnya ya, walaupun belakangan dikonsumsi oleh kelas yang berbeda. Tetapi kalau namanya kajian teks itu boleh ditafsirkan secara berbeda atau bebas lepas dari penulisnya. Jadi saya bisa menganalisis teks-teksnya dia berbeda maksud yang diberikan oleh Didi Kempot. Contohnya tadi mengenai maskulinitas gitu. Kamu laki-laki kok ditinggal laki-laki kok ngono kok nangis misalnya. Oh, kelihatannya Bu Wija koneksinya udah. Bu Wija udah bisa. Jadi memang pendekatan kita tuh. Halo, apakah kedengaran? Halo. Udah. Bagus, Bu. Oke, udah kedengaran. Halo. Kayak koneksi. Apa? Videonya dimatiin aja. Terry. Ya, baik sambil nunggu Bu Wija mungkin ada ini tanda tambahan dari Pak Sudiono, Pak. Silakan. Saya ada Pak tambahan sedikit. Kalau saya nggak share pakai video, apakah lebih terdengar? Lebih jelas, Bu. Dengar. Ya, lebih jelas, Bu. Mungkin tapi ini ada tambahan dulu dari Pak Sudiono, Bu. Nanti Ya, biar sekalian nanti begini. dijawab sama Ibu. Iya. Kesan saya yang saya tangkap tadi yang murmur tadi ya, wanita itu ya dekat dengan sumur, dekat dengan tempat tidur, dekat dengan kasur dan sebagainya yang gitu-gitu. Tetapi itu saya melihat kayaknya itu berlaku pada kelas-kelas tertentu gitu ya. Kalau untuk kelas priayi di Jawa ini ya, priayi itu ya sepertinya begitu. Tetapi coba kita lihat ke bawah, misalnya petani, buruh tani, kemudian ya orang-orang kecil di pasar gitu ya. Itu saya rasa nggak ada seperti itu pandangan bahwa wanita bekerja, wanita itu pergi malam, pergi kemana. Mereka merasa dimarginalkan itu nggak ada. Mereka ke sawah bekerja, keras banget. Kelompok nelayan misalnya, pergi ke laut, perempuan kok ke laut gitu. Umum kan memandang begitu. Tapi kalau kita melihat dari kacamata kelas mereka, ya hal seperti itu biasa-biasa aja. Mereka tidak merasa termarginalkan, tidak merasa
artinya dizolimi sama laki-laki dan sebagainya, itu nggak ada. Ya namanya rumah tangga, ya mari kita kerja sama-sama bareng-bareng, mereka begitu. Kalau yang tadi, pandangan bahwa wanita itu hanya ya berkutat di sumur, tempat tidur, kasur, saya rasa itu mewakili kelas B aja kalau untuk kelas Jawa, begitu, masyarakat Jawa ya. Barangkali itu Mbak Nina. Lagunya Didi Kempot itu mendramatisir yang hal-hal seperti itu, saya rasa itu tidak mewakili kelas bawah. Tidak mewakili kelas bawah saya rasa. Karena kalau kita melihat kondisi realnya atas sehari-hari, kehidupan keluarga nelayan, keluarga petani buruh tani, itu nggak seperti itu. Bahkan semua keluarga, bahkan tenaga kerja, anak-anak sekalipun, itu digerakkan ikut bekerja. Itu hal yang lumrah biasa gitu. Saya rasa komentar saya begitu, kalau itu mewakili kelas bawah, saya rasa enggak juga gitu. Barangkali ada tanggapan lain, silahkan. Ya, baik Pak Sudiono, terima kasih. Dia tadi Bu katanya bahwa lagu-lagu Didi Kempot ini terlalu menjelarisir ya, tidak mewakili semua kalangan, terutama tadi kaum yang merasa termarginalisasi justru kelas-kelas atas. Silakan mungkin terakhir komentarnya terakhir mungkin Bu ya, sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Silakan Bu Ija atau Bu Nina yang mau mengomentari. Oke, gini Pak Sudiono, dari tadi saya sudah jelaskan ya, kami menggunakan pendekatan cultural studies, critical cultural studies. Jadi perspektif kami itu teori kritis, begitu. Jadi kita bicara mengenai relasi kuasa. Di sini adalah relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Dan ini sulit untuk didebat kalau orang itu menggunakan perspektif yang berbeda. Jadi perspektif yang saya gunakan itu adalah critical cultural studies, artinya quote and quote pakai teori kritis. Jadi posisi laki-laki yang dominan terhadap perempuan itu didekonstruksi oleh Didi Kempot. Justru Didi Kempot itu merepresentasikan hal yang berbeda gitu loh dengan teks-teks sebelumnya. Mungkin karena Pak D mungkin biasanya Nato Sabdo atau Mantus. Jadi dia malah posisi itu malah dirubah sama dia, malah dibalik gitu ceritanya. Ya. Itu dulu saya kira Mas Terry, silakan untuk pertanyaan berikutnya. Iya. Jadi ini Pak D tadi terkait tadi pendekatannya ya, pendekatan yang diambil oleh Bu Nina dan Bu Ija ini terkait critical cultural study ya, Bu ya. Jadi mungkin bisa nanti untuk diskusinya bisa dilanjutkan nanti pada saat offline, karena di sini masih ada pertanyaan. Oh iya, amin Pak. Mudah-mudahan. Ada pertanyaan selanjutnya dari Mas Andrian Wikayanto. Silakan Mas Andrian. Masih Kang, selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Mohon izin untuk ikut nimbrung berdiskusi. Sebenarnya saya tidak banyak mengomentari dari paparan Bu Wija dan Bu Nina karena sudah sangat luar biasa sekali. Saya ingin minta izin berdiskusi. Bentar. Sebenarnya mengenai topik tadi sudah dibahas dari banyak sisi ya. Sekarang saya ingin menambahkan pendapat saya berdiskusi tentang bagaimana kalau topik ini dilihat dari sisi pelakunya sendiri ya, pelaku seni sendiri seperti itu. Sebenarnya kalau saya melihat fenomena musik daerah itu sebenarnya tidak hampir semua musik-musik lagu daerah itu menurut saya itu berjaya di daerahnya masing-masing. Contoh di orang Batak itu musik-musik Batak, lagu-lagu dari Batak itu berjaya di sana. Musik-musik Papua, saat saya ke Wondama itu juga yang diputar itu ya orang-orang musik-musik dari timur, di Sumba pun juga sama, Makassar pun juga sama. Artinya memang fenomena Didi Kempot ini agak berbeda, karena saya sepakat tadi dengan apa yang dikatakan Bu Nina bahwasanya ada peran influencer di situ untuk bisa memblow up itu. Di samping memang demokrasi orang Jawa, jumlah orang populasi orang Jawa itu sudah banyak, tetapi kalau kita lihat dari sisi Indonesia yang lain, bahkan dangdut pun di Sumba itu nggak laku
gitu loh. Jadi memang musik-musik yang khas sana yang punya ciri khas dengan menggunakan bahasa pulau di Sumba sendiri itu yang populer di sana. Di Makassar pun juga sama seperti itu. Jangankan ya itu ya, jangankan campur sari, tetapi dangdut pun di Indonesia Timur itu jarang sekali saya dengar. Saya melihat itu sebagai sebuah pondasi bahwasanya lagu-lagu daerah itu memang populer di daerahnya masing-masing. Dan kalau saya tarik ke sesuatu yang lebih nasional, di Indonesian Idol sendiri sebagai mungkin saat ini sebagai garda terdepan ya untuk melihat bagaimana kualitas dari musisi orang Indonesia. Saya melihat ada lagu Erkata Pet Pet yang dinyanyikan oleh Femilani Sinukaban, Lati, judul lagu Lati yang dinyanyikan Dewanda, Rantau dari Boalang Mengundo oleh Novia Bahmit, ada Mana Lulubana NTT oleh Marinjola. Sebenarnya lagu-lagu daerah itu juga dinyanyikan oleh generasi muda kita. Hanya bedanya dengan Didi Kempot itu dia sudah lama malang melintang lama, konsisten, kemudian ada influencer yang memblow up. Tetapi yang ada case yang di sini saya melihat bahwasanya generasi muda juga sebenarnya banyak menyanyikan lagu-lagu lokal, hanya memang seperti kata Bu Wijaya tadi, konteksnya mungkin nggak sama karena lagu-lagu ini lagu-lagu tentang penderitaan hidup, susahnya hidup seperti itu, lagu-lagu tentang kematian, hubungan antar keluarga seperti itu. Jadi agak beda dengan yang populer yang dipopulerkan oleh Didi Kempot seperti itu. Dan menurut saya tarik ke lebih jauh lagi bahwasanya dengan adanya fenomena Didi Kempot ini menurut saya pemerintah kehilangan momentum untuk mengembalikan lagi, sepakat dengan apa yang dikatakan Bu Wijaya tadi, kita bisa tadi ya Bu ya, kalimat kita bisanya itu tadi. Jadi pemerintah kehilangan momentum untuk bisa mencoba mengembalikan kejayaan musik-musik Indonesia di tahun 90-an, 80-an dulu seperti itu. Saya ingat dulu waktu saya tahun 95, kelas 3 SD itu saya pernah baca di tabloid Bobo atau Mentari saya lupa. Pokoknya waktu itu saya baca musik Indonesia tahun 90-an saat itu nomor 2 di Asia. Nomor 1 itu Jepang. Nomor 2 itu Asia karena di waktu itu ya. Dan ya nggak kaget karena ada musik 80-an, 90-an itu band-band besar, musisi-musisi besar itu munculnya itu populer saat dengan kualitas yang sangat baik juga, tidak hanya menjual paha atau ketampanan aja seperti itu, atau lebay-lebay yang receh-receh musiknya seperti itu ya di tahun-tahun tersebut seperti itu. Dan fenomena saya melihat adanya keinginan untuk melihat kualitas musik Indonesia dalam bentuk yang real itu saya lihat di komen-komen yang ada di YouTube. Seperti komen YouTube itu lihat ternyata ini toh musik-musik dahulu 90-an, band-band lawas seperti itu, ternyata lebih bagus ya dari musik yang sekarang. Jadi coba Bapak Ibu nonton deh lagunya Dewa atau lagu Slank, lagunya Padi yang lama-lama seperti itu, atau musiknya Good Bless seperti di YouTube itu banyak sekali yang berusaha untuk mengembalikan hal-hal tersebut. Jadi musik yang berkualitas, nggak hanya dalam bentuk musik daerah seperti itu. Tapi yang saya lihat adalah memang kebutuhan untuk mengembalikan musik lokal Indonesia, tidak hanya musik daerah yang dipopulerkan oleh Didi Kempot tadi, itu adalah pemerintah itu tidak bisa merespon itu ya. Dan menurut saya penting bagi kita untuk membuat sebuah rekomendasi atau blueprint agar, mungkin ini agak jauh, tapi saya diketawakan waktu ngomong ini. Saya dulu di depan Bu Deputi ngomong, Bu, kita perlu mendengungkan iWave. Apa itu iWave? Indonesia Wave. Kalau ada K-pop, ada K-Wave, ada Cool Japan, seperti kita harus bisa bikin sesuatu yang bisa membuat lokalitas kita itu tampil di dunia, seperti tidak hanya musik seperti. Dan
kita kehilangan momentum dengan adanya Didi Kempot seperti itu, Bu, ya. Dengan meninggalnya beliau, dengan akhirnya sudah tidak ada lagi siapa next Didi Kempot yang bisa menjadi garda depan untuk head to head dengan pepotel dari luar negeri. Mungkin itu saja curhatan saya. Saya nggak ngomong apa-apa. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih banyak Mas Andrian atas sharingnya atau ininya ya, dalam diskusi kali ini. Jadi sangat menarik juga tadi yang Mas Andrian katakan bahwa pemerintah kehilangan momentum ya dengan adanya fenomena Didi Kempot ini. Jadi saya sedikit tadi berpikir juga Bu ya, sebenarnya peranan pemerintah kita itu dalam untuk tadi menjadikan Indonesia, kalau kata Mas Andrian, I-Wave ya, Indonesian Wave itu, sehingga kita bisa menjadi ciri khas tersendiri seperti K-pop gitu, tapi versi Indonesia gitu. Itu seperti apa sih sebenarnya peranan secara realnya gitu ya? Pemerintah gitu, khususnya pemerintah, mungkin kalau ini Kementerian Komunikasi atau apa ya, saya kurang tahu juga ya. Iya mungkin. Silakan Ibu, mungkin tanggapannya atau ada masukan tanggapan lain. Mas Awe, terima kasih atas komentarnya. Jadi saya banyak sependapat. Gini ceritanya ya. Sebenarnya Korea itu sendiri itu copy habis dari Amerika. Jadi zaman saya muda itu sekarang pelajaran itu sudah nggak banyak dipelajari itu. Jadi itu kita dulu belajar namanya cultural imperialism gitu ceritanya gitu. Ini berawal dari Amerika gitu. Amerika itu jualannya apa sih sebenarnya? Jualannya senjata kan. Korea sebenarnya jualannya apa? Jualannya kan Samsung gitu. Ini saya cerita ya. Jadi waktu itu dia waktu itu ada krisis yang setelah Perang Dunia lah gitu. Ternyata CIA itu berpikir, oh kita harus jualannya ada diversifikasi lah gitu, nggak hanya senjata. Kalau kita jual macam-macam, masuknya dari mana? Masuknya dari budaya. Makanya dia itu mengembangkan waktu itu kan film, mengembangkan musik pop kan. Nah itu di backup oleh CIA. Makanya tadi aku setuju banget dengan Mas Andrian yang ngomong peran state. Di sini tuh peran state nggak bisa di Kempot sendiri, influencer sendiri nggak bisa peran state. Jadi itu tuh didesain oleh negara, bahkan di backup oleh kalau di sini Kementerian Pertahanan lah, di backup oleh CIA-nya juga, oleh CIA juga. Bahkan kalau film dia perang-perangan itu adalah konstruksi sosial. Amerika hero, di Vietnam dia kalah. Tapi di film apa? Amerika kan menang gitu. Itu adalah konstruksi sosial. Selain dia melakukan konstruksi sosial, dia kan masuk dengan musik. Waktu itu habis musik di jualan fashion. Dia jualan. Kalau nonton musik beli apa? Kita kan beli televisi. Waktu itu eranya televisi. Waktu itu semua produk-produk budaya dan produk ikutannya yang lain itu masuk sebenarnya mulai cultural production, nonton film. Terus kita beli barang-barang yang mirip di film. Nah itu sebenarnya dikopi habis oleh Korean Wave. Cuman dia komplit si konsepnya diberi nama Korean Wave. Nah Indonesia Backcraft itu kurang tanggap. Mohon maaf ya, ingin sewu. Sebenarnya yang cocok menangani Backcraft itu akademisi. Karena berpikirnya makro tadi. Bukan hanya, sekarang di sana itu kan banyak seniman. Ya, sehingga berpikir yang komprehensif seperti Korean Wave tadi. Siapa bilang masakan Indonesia nggak bisa go global? Sekarang kalau Asia kan ibu kota makanannya kan Thailand gitu. Kenapa kita nggak bisa? Ya karena tidak ada tadi intervensi state itu yang secara komprehensif. Dan Korea sebenarnya ketika dia jualan K-pop gitu, ikutannya apa? Kita beli HP Samsung. Ikutannya apa lagi? Mobil Samsung masuk Indonesia, Samsung lah, Samsung dan lain sebagainya. Jadi ikutannya banyak lah cultural production. Di Indonesia studi-studi K-pop itu terpinggirkan, populer culture kok K-pop. Studi mulai pop culture terpinggir, apaan sih? Itu kan meneliti ecek-ecek. Padahal sebenarnya esensinya itu jauh lebih dari itu.
Itu yang sudah lama saya mengimpikan menggarap itu, tetapi ya itu sesuatu yang ya kalau didanai kan harus ada anulah pakem-pakemnya lah gitu. Tapi nggak tahu lah kalau riset-riset semacam ini oleh Bekraf terdanai atau enggak. Terima kasih. Sebenarnya itu, ya. kalau mohon maaf Bu, izin berdiskusi lagi Bu ya, mohon maaf Bu ya. Menurut saya memang tidak bisa hanya di take over oleh Bekraf saja. Ini kan masalah dengan studi case Didi Kempot. Saya sebagai kreator bisa membaca bahwasanya audiens Indonesia itu sebenarnya nggak peduli tentang kamu mau ganteng atau tidak, musikmu techno atau tidak. Yang dari audiens itu saya melihat dengan populernya musik daerah itu adalah yang penting musikmu itu relate dengan apa yang mereka rasakan seperti itu. Jadi bayangan kita selama ini bahwasanya kalau mau berhadapan langsung atau menyanyi Korea atau Amerika maka harus cantik, harus ganteng, harus operasi plastik. Itu semuanya runtuh dengan adanya Didi Kempot karena di animasi pun juga di animasi sendiri juga berlaku hal seperti itu, Bu. Bahwasanya nggak harus yang animasi yang keren, yang bagus, visual efek yang tidak seperti itu, tapi yang glowing ya. Iya. Jadi cuma yang relate dengan apa yang orang Indonesia masyarakat audiens Indonesia itu rasakan, itulah yang lebih laku sebenarnya seperti itu. Nah, memang kemarin terjadi kekosongan, ada kekosongan yang menurut saya di tahun awal 2000-an itu saat adanya internet kencang, kemudian ada pembajakan, akhirnya musik-musik, film apapun itu menjadi runtuh seperti itu ada karena tidak ada di pembajakan itu. Tapi lebih dari itu saya berpendapat memang masalah kreativitas nasional itu kalau kata Csikszentmihalyi itu kan memang ada 3, domain, field, person. Modal budaya kita sudah ada. Kita musik, film, musik daerah apalagi dengan alat-alatnya sudah sangat ratusan tahun. Di ranah modal kreatif person itu juga enggak kalah kreatif, DNA orang Indonesia itu DNA budaya. Tapi masalahnya di field yang modal sosial ini. Di modal sosial tadi saya lihat memang case-nya Didi Kempot adalah ada influencer itu, tapi saya tidak melihat peran pemerintah yang kuat di situ ya. Jadi kalau memang 3 pilar kreativitas itu domain, field, dan person itu bisa dimaksimalkan, itu yang mungkin yang bisa jadi pondasi dasar agar kita, maksudnya konten-konten lokal, kreativitas berbasis konten-konten lokal Indonesia itu bisa maju ke ranah global. Dan di Bekraf sendiri sebenarnya bisa, hanya Bekraf tidak menurut saya. Ada 13 stakeholder menurut saya kemarin yang saya coba pecahkan case-nya animasi Bu ya. Itu selain Bekraf ada Kemdikbud, ada Menko PKM, ada Kementerian Pertahanan pun juga ada di situ, BPIP juga ada di situ, DPR Komisi 7, Komisi 10 juga ada di situ. Banyak sekali sebenarnya, tapi memang masing-masing kementerian itu tidak mungkin punya bagian dipa di bidang ekraf atau budaya apapun itu, cuma tidak nyambung antara satu kementerian dengan kementerian lain. Itu memang mungkin tugas kita Bu ya untuk bisa merajut itu. Ya. Baik, Mas Andrian, terima kasih banyak. Mungkin ada tambahan dari Bu Wija. Silakan Bu Wija, ada tambahan? Kalau boleh menanya nggak apa-apa saya. Tapi kalau saya boleh menambahkan, selain dari struktur tadi kerjasama itu, kita juga perlu punya yang namanya konsep. Gitu ya. Kenapa gender di sini menjadi penting? Videonya dimatiin. Mungkin Bu, videonya dimatikan Bu, biar videonya lebih dimatikan, jelas. Biar dengar suaranya. Betul tadi contohnya kalau di Cinanya sendiri tuh Mulan udah dari dulu memang dia hero gitu, warrior gitu kan. Tapi ketika di barat dia menjadi princess yang seperti di Bu Wija. film kartun. Nah, sekarang kita sendiri mungkin punya videonya dimatikan Bu biar bisa lebih jelas. Videonya dimatikan biar dengar suaranya. Jadi kita punya konsep. Jadi saya menunjukkan dari gender itu
supaya kita punya semacam apa sih yang kita ceritakan. Oke, mungkin ada gangguan ini ya, jaringan dengan Bu Wija. Tatapan masa depan yang lebih sulit gitu, yang harus ada caranya bagaimana ini. Baik, mungkin sambil menunggu Bu Wija, barangkali ada pertanyaan lain? Solusinya menghargai orang lain. Oke, sambil menunggu, ada pertanyaan lain nggak Bu ya? Atau Bapak? Oh ya, maaf. Itu sepertinya sinyalnya Bu Wija seperti hubungan laki-laki dan perempuan dalam lagu-lagunya Didi Kempot, gampang putus. Iya. Putus nyambung itu. Iya. Iya. Ada pertanyaan lain mungkin Bapak dan Ibu? Tadi diskusi kita sangat menarik ya, jadi bahwa memang kita dibutuhkan peran besar dari pemerintah ya tadi menurut diskusi dari Mas Andrian, kemudian Bu Dina, mungkin Bu Wija juga, bahwa untuk memajukan budaya Indonesia ke lintas nasional perlu peran besar dari pemerintah ya. Selain tadi ada juga peran dari influencer lainnya. Barangkali ada pertanyaan lain dari Bapak dan Ibu sebelum saya serahkan ke Mas Ferry. Ya, silakan Pak. Begini, akhir-akhir ini, tahun-tahun akhir ini, itu banyak film Korea itu kayaknya jadi boom di Indonesia gitu ya. Ibu-ibu itu kalau nonton film dari pagi sampai sore itu kayaknya udah ketagihan banget film dari Korea itu ya. Sementara film-film Indonesia tuh lama-lama kok gitu. Ngungsupnya film-film nasional itu apa karena peran pemerintah yang tidak berjalan atau karena kreativitas para seniman dan budayawan kita yang tidak berkembang gitu. Jadi apa betul itu karena pemerintah tidak punya peran untuk mengembangkan kesenian, kebudayaan, film-film nasional kita jadi nasibnya banyak diintervensi dari luar gitu. Apa karena memang mental bangsa kita yang mental inlander gitu. Jadi serba berbau asing gitu. Nah itu gimana kira-kira menurut Mbak sama tadi Mas siapa itu? Awing ya? Andrian ya? Itu gimana itu? Apa karena pemerintah? Apa karena memang senimannya dan budayawannya tidak kreatif atau gimana? Tolong dikomentari. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Sudiono. Karena waktu kita tinggal sedikit lagi, mungkin tanggapan singkat dan ini dari Bu Wija, Bu Nina, saya persilakan tadi terkait dengan apakah pemerintahnya atau memang kreativitas dari orang Indonesianya yang jadi penentunya. Silakan Bu Nina singkat. Ya, Mas Teri, karena Mas Andrian ini orang seni, saya kira dia bisa menjawab dengan lebih baik dari saya. Dan Bu Wija itu yang pencinta Korean drama, saya enggak. Ya silakan Bu. Ini aja nanti mungkin ditambahkan lagi. Bu Wija dulu. Silakan Bu Wija. Kalau boleh. Silakan Bu.
Wija, Kalau boleh komen sih, ya. silakan Bu, silakan. Kedengaran kah, Mas Ferry? Silakan jelas Bu. Oh ya, kalau saya boleh. Boleh. Halo? Ya. Silakan Bu, silakan. Bu Wija, halo. Ya udah, sementara saya jawab ya. Ya. Jadi Silakan, begini, seperti tadi kan selain peran state kan juga peran masyarakat. Jadi di Indonesia itu fans Kingdom Korean drama itu luar biasa banyaknya. Fandom tadi ya, salah satu tokohnya adalah Mbak Rani. Halo, apa kabar? Jadi fandom itu akan menentukan selera komunitas-komunitas yang lain. Kenapa kita nggak jadi fandomnya serial-serial Indonesia, sehingga kita bisa mengatakan keren loh kalau kita nonton film ini gitu. Jadi sekarang ini kan film itu kan banyak fungsinya ya, seni itu misalnya salah satu fungsinya itu kan untuk eskapisme. Oh, jadi orang Korea cantik, dan kalau dramanya itu kan cukup apik karena dia nggak terlalu, ya kalau berita nggak terlalu berita banget. Nah, kalau beda dengan film-film nasional kita yang zaman dulu niru film Amerika Latin yang kalau susah banget. Oke, saya karena waktunya pendek, saya kira Mas Awe silahkan, sama Bu Wija pendek-pendek. Mas Awe, Bu Wija pendek-pendek. Bu Wija, Bu. Nah, silakan Mas Andrian. Saya boleh menambahkan sedikit? Silakan. Halo. Aku mau komen tapi nggak bisa. Ya Bu, masih terputus-putus sih Bu. Masih terputus-putus Ya, Bu Wija. Iya. Aku tulis aja di chat, Mas. Ya. Boleh Bu. Ya mungkin terakhir tadi ada komentar dari dari komentar dari Pak Iqbal mungkin. Silakan Bu Wija untuk nulis komennya di chat aja biar kita. Ya, terima kasih. Saya hanya ingin menegaskan dari Pak Sudiono itu karena pengaruh Korea itu demikian kuat sehingga sinetron tukang bubur naik haji itu konon akan diubah menjadi tukang bubur naik Hyundai. Ya itu aja. Begitu aja Pak. Iya, terima kasih. Iya. Menambahkan Mas. Ya silakan. Sikat aja Mas Adian ya, silakan. Saya akan mengkritisi juga dalam hal ini di dalam sektor ekraf kita Pak Sudi, Pak D. Jadi memang dari proses hulu ke hilir, ekraf kita itu ada lag. Ada yang bagus di hulu tetapi di hilirnya jelek, ada yang jelek di hulu tetapi di hilirnya bagus. Case kalau di musik seperti yang ada kita bicarakan di pertemuan ini adalah menurut saya konteksnya itu tidak pada hulu atau dari personnya, tetapi bagaimana ruang apresiasi untuk mendukung hasil kerja dari para musisi-musisi yang menggunakan tema-tema tradisional daerah ataupun yang nasional, yang ngeband atau yang musisi-musisi di Jakarta yang lagu-lagunya nasional seperti itu tidak diikat dengan aturan yang bisa membuat iklim ekosistem musik itu sustain. Salah satu dampaknya itu memang adalah dari pembajakan kalau dari musik ya, karena di awal-awal 2000-an itu saat Winem itu ada, MP3 bajakan itu marak sehingga tradisi membeli sebuah kaset atau DVD ori di tahun 90-an itu tiba-tiba hilang. Memang ada dan itu kan waktu saat itu memang satu-satunya sumber pendapatan dari musisi seperti itu. Case-nya pun juga sama untuk yang teman-teman yang ada di film waktu itu, karena ada pembajakan dan lain sebagainya. Itu mutlak sekali tidak ada proteksi, entah itu proteksi dalam hal distribusi saat dihilir atau proteksi konten-konten dari luar negeri. Perlu saya tekankan bahwasannya Cina sekarang itu bisa menjadi nomor 2 di bidang ekraf itu karena memang ada proteksi di sana.
Proteksi kalau film Amerika itu mau masuk ke Cina, itu harus ada sesuatu yang berbau di Cina di film itu, entah itu ada di background-nya, setting-nya, atau menggunakan sedikit bahasa Cina, atau menggunakan aktor atau mungkin aktor aktris yang punya keturunan Chinese walaupun dia tinggal di Amerika, contohnya seperti itu. Nah, case yang menarik lagi itu adalah mungkin ini bukan case sih, mungkin menurut saya pribadi memang kualitas di beberapa aspek, contoh di film animasi itu kurang. Itu memang kritik saya kepada internal orang-orang kreatif di Indonesia ya. Saya tidak menganukan di musik karena bagi saya musik itu jauh lebih bagus. Jadi lebih bagus, kualitasnya bisa disetarakan dengan orang-orang internasional. Tapi kalau case-nya di film, kita kalah di storytelling, kita kalah di penguasaan teknologi, tetapi dalam mengeksplor konten-konten lokal kita juara di situ itu loh. Tetapi pengemasannya saja yang jelek. Jadi memang ada dua sisi, kompleks tidak bisa hanya menodongkan kepada state saja, tetapi di orang kreatifnya itu juga ada masalah. Tetapi mungkin karena PRN 5 di PRN 5 itu budaya itu ada di PMB, mungkin kita bisa menginisiasi untuk membuat sebuah penelitian sepanjang mengenai blueprint bagaimana seharusnya industri kreatif itu di-manage dengan baik agar blueprint itu bisa kita dipakai oleh KL yang lain untuk menciptakan iWave tadi seperti itu, karena mereka kan nggak tahu gitu caranya seperti apa. Mungkin dengan adanya PRN 5 ini menurut saya harusnya itu bisa menjadi salah satu tonggak, karena akademisi di dosen-dosen juga mikirnya masih kecil-kecil makro-makro seperti itu, tapi kalau ada PRN 5 mungkin bisa kita inisiasi bersama ini Bu Wija, Bu Nina seperti itu. Itu aja Bang, terima kasih. Baik, makasih banyak Mas Adrian. Tadi ada tambahan dari, terkait dengan proteksi ya terhadap karya-karya yang dihasilkan. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya dalam diskusi kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya juga kepada narasumber kita, Ibu Nina dan Ibu Wija yang telah berdiskusi atau menyumbangkan pikirannya terkait dengan isu atau tema kita kali ini. Terima kasih banyak Ibu. Mungkin saya tidak akan menyimpulkan, tapi yang jelas diskusi kita kali ini mudah-mudahan memberikan inspirasi kita di awal minggu ini untuk hari-hari selanjutnya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran atau memberikan sedikit masukan ya untuk perkembangan seni dan budaya di Indonesia ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber dan Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih Bu Nina, Bu Wija. Baik Bapak Ibu. Ya, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau suaranya bising. Baik Bapak Ibu peserta, kita sudah masuk di penghujung acara. Saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta yang belum absen untuk dapat segera absen melalui link yang telah kami berikan di kolom chat. Dan untuk sertifikat juga dapat Ibu Bapak unduh melalui link yang kami berikan di kolom chat. Dan kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta bahwa forum diskusi budaya ini diselenggarakan secara rutin setiap 2 minggu sekali. Untuk tema diskusi kita selanjutnya akan kami publis di media sosial kami, baik di Facebook, Instagram, maupun Twitter, @pmblipi. Tetap selalu dipantau dan kami tunggu kehadirannya kembali. Dan kami dari Forum Diskusi Budaya PMB LIPI izin undur diri dan kami akan mengakhiri sesi diskusi ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali.